Selamat datang Mas Hendo. Yes. Untuk mengawali sesi kali ini mungkin Mas Hendo bisa menjelaskan posisinya di JCI Solo. Oke, posisi saya di CCI Solo di tahun 2024 adalah sebagai Executive Vice President di Pilar Bisnis. Sebelumnya di tahun 2023 saya menjabat sebagai Vice President di Pilar Bisnis untuk GCI Chapter Solo. Selama Mas Hendo menjabat, benefit yang Mas dapatkan di JCI Solo baik secara personal ataupun dalam konteks bisnis mungkin bisa dijelaskan Mas. Kalau benefit sih ya, mungkin ada yang langsung, ada yang nggak langsung ya. Jadi kalau secara langsung pasti kita dapat relasi, yang pasti dapat teman-teman, banyak koneksi-koneksi yang mungkin di luar GCI itu tidak kita dapatkan, karena GCI itu nggak hanya ada di Solo, nggak hanya ada di Jawa Tengah ataupun di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada. Terbukti kemarin beberapa kali teman-teman dari GCI chapter negara lain, misalnya Korea, Thailand itu datang ke Solo, yang mana kita bisa nambah relasi juga. Kalau bisa ada opportunity kan juga pasti bisa nambah rekan bisnis di luar negeri. Itu pun juga memungkinkan kalau memang ada bisnis ataupun usaha yang bisa dikerjasamakan dengan GCI chapter lain di negara lain. Karena ya GCI nggak hanya ada di Indonesia, tapi GCI juga ada di negara-negara lain ya. Kok bisa sih Mas masuk ke jasa konsultan keuangan, sedangkan saat ini kayak di JCI kan kebanyakan juga pengusaha-pengusaha. Nah, kenapa Mas juga memutuskan sebagai konsultan keuangan mau masuk ke JCI? Sebenarnya kalau story untuk karir ya, story untuk karir sebenarnya ada kaitan yang start dari orang tua, karena bisnis orang tua juga ada di bidang yang sama. Jadi orang tua itu ada di bisnis jasa juga, ya lebih tepatnya konsultan pajak ya. Kemudian pada saat saya mau kuliah itu intinya ya diberikan saran untuk masuk ke dunia ekonomi, atau kampusnya lebih tepatnya di jurusan akuntansi ya. Padahal sebelumnya pas SMA itu sebenarnya saya masuknya bukan IPS tapi IPA. Tapi ya namanya mungkin takdir ya. Saya masuk di akuntansi UNS tahun 2003 masuk akuntansi UNS. Nah semenjak saat itu ya sudah udah istilahnya udah jebur sekali di dunia akuntansi. Nah, setelah lulus kuliah bantuin di tempat orang tua dan partnernya. Jadi orang tua sama partner orang tua itu punya perusahaan di konsultan pajak juga. Dan sejak saat itu saya udah meniti karir di bidang keuangan nih, khususnya di konsultan perpajakan. Itu mungkin saya bantu orang tua ya sekitar 5 tahunan. Kemudian saya coba istilahnya mencoba peruntungan di luar itu. Saya coba kontak di dunia korporasi, karena kalau di tempat orang keuangan lebih tepatnya lebih ke arah family business ya. Family business saya coba keluar ke perusahaan korporasi ya. Tadi juga saya keterima di salah satu perusahaan nasional sebagai auditor internal ya. Mungkin variasi antara antara konsultan pajak dan auditor internal itu mungkin lumayan jauh, karena konsultan pajak itu kan lebih ke tax plan dan sebagainya, sedangkan auditor itu lebih ke arah kita nyari kemampuan dari internal dan seperti itu. Tapi ya kalau di korporasi kan tetap ikut orang ya, dan memang dari awal rencananya memang hanya nyari pengalaman. Kemudian setelah ya cukup lama di
perusahaan tersebut kurang lebih 7 tahun, saya memutuskan untuk pensiun dini atau bisa kita katakan resign di umur masih 30-an itu saya resign, terus buka kantor sendiri di bidang konsultan pajak ya, di bidang konsultan pajak dan juga perencanaan keuangan dan juga akuntan ya, karena saya punya tiga sertifikasi di bidang akuntan dan akuntan publik, kemudian ada perencanaan keuangan dan juga konsultan pajak. Nah itu mungkin tiga sertifikat profesi ya yang paling ya. Kalau untuk karir profesi, saya dulu profesinya di UGM itu di BPA atau UGM. Di situ saya mendapatkan gelar akuntan dan akuntan publik. Kemudian di UGM lagi itu di NMGM. Kalau sekarang mungkin namanya kalau tidak salah MBA atau MBA UGM itu loh. Tapi dulu namanya MGMC. Itu saya ambil bukan S2-nya tapi di Certified Financial Planner-nya. Jadi khusus untuk perencanaan keuangan. Nah itu saya dapat gelar akuntan publik dan juga Certified Financial Planner dari UGM. Kemudian untuk sertifikasi konsultan pajak ini sendiri sebenarnya bisa didapatkan langsung dengan ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP yang sekarang ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan ya. Kalau dulu kan diselenggarakan oleh IP. Nah itu sih. Nah terus kok mutusin gabung GCI, sebenarnya gabung GCI itu lebih ke arah nggak sengaja ya. Jadi saya ketemu Mas Dia itu lokal presiden tahun 2023. Ketemu Mas Dia di HIPMI sebenarnya. Jadi sebelum saya gabung GCI, saya lebih dulu gabung di Wisolo. Nah, lebih dulu gabung di Wisolo. Nah, setelah gabung di Wisolo, saya ketemu Mas Dia tahun berapa ya, saya lupa ya. Minta tolong saya Mas Dia bantu saya di GCI. Yaudah saya bantu Mas Dia masuk GCI, ternyata kok ya asik juga ya di GCI. Maksudnya mungkin HIPMI kan sudah sangat kuat di Indonesia ya, tapi HIPMI adanya cuma ada di Indonesia. Yang membedakan HIPMI sama GCI itu pasti GCI ada di mana-mana ya, di seluruh dunia juga ada, di negara tetangga kita juga ada, di Malaysia, di Thailand, di Kamboja, jauh kalau ngomong jauh ya di Korea, di Mongolia pun juga ada. Nah enaknya lagi kalau kita pergi ke sana, mestinya ke negara-negara yang ada member GCI ya, kita bakal disambut di sana dengan baik ya. Itulah kenapa alasan gabung GCI ya gitu. Tadi Mas bilang ada pensiun dini. Pensiun dini. Nah selama pensiun dini kan ya udah lumayan lah. Project-project yang istilahnya membekas yang Mas handle apa sih? Mungkin bisa di-spill juga ke teman-teman di sini. Kalau sekarang ya ini ya yang paling berkesan ya sebenarnya mendirikan kantor ini sebenarnya mendirikan kantor ini karena kan untuk konsultan pajak atau yang kita sebut sebagai profesi itu kan tidak bisa langsung diturunkan dari misalnya orang tua sudah punya kantor konsultan, itu nggak bisa serta-merta diturunkan kepada anaknya. Anaknya ini juga harus juga punya sertifikasi profesi juga kan, seperti halnya dokter ya. Dokter kok orang tuanya dokter, anaknya jadi dokter kan juga nggak bisa, dia harus sekolah dulu dan sebagainya, melalui proses yang lumayan panjang, dan apalagi dokter ya. Nah itu pun juga sama, ketika saya memutuskan untuk mendirikan kantor ini ya benar-benar kantor ini didirikan ya dari nol, benar-benar saya harus keluar dari kerjaan, saya harus benar-benar di kantor ini ya sendiri. Karena dulu kalau kantor konsultan pajak yang pertama kali itu kan pasti yang dilihat adalah izin dari perorangannya ya, berarti kan izinnya adalah izin saya, dan dari izin itulah saya mendirikan kantor ini.
Jadi achievementnya tadi ya bisa buka jasa konsultan, office, dan Punya TCB ini terus. nah, mungkin langsung di aja mas, disepil lah namanya, lokasi, dan sedikit visi misinya nih. Siapa tahu nanti ada yang bisa tadi mengembangkan, mencoba mengusahakan tadi. Ya. Kalau nama perusahaannya sementara ini masuk pakai nama saya karena kan izin pribadi ya. Ya, jadi personal, jadi kantor konsultan pajak Hendro Laksmono itu nama izin usahanya, maksudnya izin kantornya. Di NPB juga sama, di NBW juga sama, di izin di Kementerian Keuangan juga sama. Tapi ke depan ini sedang istilahnya sedang dalam proses haki, kemudian legalitas juga, itu mendirikan perusahaan. Jadi kantor yang awalnya ini adalah pribadi, usaha pribadi, nanti insya Allah di awal tahun depan itu sudah menjadi perusahaan atau badan. Nah, itu brand yang kami usung itu nanti adalah Finance School. Kenapa Finance School? Sebenarnya latar belakangnya adalah kita ingin, salah satunya ya, ingin meningkatkan literasi keuangan bagi teman-teman yang sudah atau nanti ingin memulai bisnis. Karena sekarang saya lihat itu kan, kalau teman-teman memulai bisnis yang pertama kali dipikirkan itu kan biasanya entah itu digital marketing ataupun entah itu kayak strategi untuk mendapatkan konsumen atau mendapatkan uang atau mendapatkan omset kan, seperti itu. Tapi kadang-kadang teman-teman yang sudah mulai usaha ini lupa bahwa literasi keuangan itu juga merupakan hal yang penting. Maksudnya bukan lebih penting daripada omset ya, tapi ya hampir sama pentingnya dengan gimana cara mendapatkan uang. Karena dengan literasi keuangan ini kan, setelah uang kita dapatkan, sebenarnya kita harus seperti apa memanage keuangan ini, kan? Memanage keuangan dari perusahaan. Apakah kalau sudah dapat omset berarti uangnya bisa kita pakai semua? Kan enggak. Apakah kalau sudah jadi laba, apakah uangnya bisa kita pakai semua? Kan enggak seperti itu. Dan itu kan ada ilmunya. Nah, hal seperti ini harus teman-teman pahami. Jadi misalnya teman-teman jualan, omset sebulan 1M, dapat laba 120 juta misalnya, uang 120 juta ini kan enggak semuanya langsung bisa dinikmatin owner kan. Kan ada hal yang harus diperhatikan. Misalnya harus ada cadangannya seperti apa. Nah, kemudian misalnya untuk pengembangan usaha, pengembangan usahanya juga mau seperti apa. Jadi uang 120 tadi ya, nah serta merta bisa digunakan oleh owner atau pemilik usaha. Pun halnya dengan yang namanya pajak. Nah, pajak ini kadang-kadang dilupakan juga sama teman-teman yang udah punya bisnis, guys. Ya usah, yang penting mulai aja, itu urus carry. Tapi ketika diurus belakangan malah bisa jadi bumerang, karena ketika usaha udah jalan kan teman-teman pasti bikin perusahaan ya, bikin PT lah, bikin CV lah, atau PT Perorangan nih sekarang ini suatu tren kan. Nah, teman-teman bikin PT ini yang penting cuan, masalah laporan keuangan gagas. Maksudnya nggak dibuat dalam laporan keuangan harus ala-kadarnya aja, yang penting ada catatan uang masuk, uang keluar. Pajak juga nggak dianggap. Tahu-tahu dapat surat dari KPP gitu kan juga jadi sebuah kerugian ya. Karena kalau kita istilahnya pajak itu kan memang kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pengusaha kepada negara. Kalau kita mau melawan negara kan juga tidak bisa, karena ada diatur di undang-undang bahwa pajak itu sifatnya adalah wajib. Ketika kita telat ya kita didenda, kita kena sanksi, kita kena penalti. Nah, itu juga merugikan dari pengusaha, karena kalau ada denda, ada sanksi, ada penalti, itu kan pasti jadi cost-nya perusahaan kan. Berarti kalau itu menjadi cost-nya perusahaan, laba perusahaan bisa menjadi lebih kecil lagi. Dan itu juga bisa, yang lebih parah lagi, bisa mengganggu cash flow-nya perusahaan kalau memang tidak diatur dengan baik. Nah, ini kenapa nanti ya istilahnya di bidang keuangan ini sebenarnya lumayan asing sih.
Sebenarnya lumayan asik karena ya banyak ilmunya, ada seninya juga seperti itu. Wah, tentang literasi keuangan Mas. Salah satu masalah zilenial saat ini tuh yaitu juga Mas. Zilenial ya. Iya. Zilenial. Dan salah satu fenomena yang sangat sangat booming itu namanya self reward. Self reward itu berarti ini ya. Bisa betul ya. Iya, dan biasanya dalam bentuk beli sesuatu, jalan-jalan kemana, traveling. Iya. Nah, itu kadang-kadang menghilangkan yang Mas bilang tadi itu. Bahkan dalam kondisi tertentu sampai pay letter dan segala macamnya. Mungkin Mas bisa sedikit kasih himbauan nih, wanti-wanti ke zilenial ini. Ya kalau self reward sih saya kira jangan sampai ini ya, jangan sampai berlebihan, dalam artian self reward itu bisa menjadi suatu yang positif kan. Kalau misalnya ada pekerja itu kan juga ingin dihargain dan seperti itu, entah dalam bentuk bonus, dalam bentuk gaji pokok yang baik, dalam bentuk tunjangan yang baik, dalam bentuk lingkungan kerja yang baik, itu kan sebenarnya sudah menjadi reward kan bagi pekerja. Nah, misalnya teman-teman milenial ataupun zilenial saat ini ya, kalau masalah self reward sebenarnya bisa diukur, yang penting sesuai dengan kemampuan ya, bukan sesuai dengan kemauan. Karena kalau sesuai dengan kemauan yang belum ada ya kan, jadinya malah maksain di laman saya nanti kayak Mr. Os tadi bilang pay later ya. Nah itu jangan sampai seperti itu, jangan sampai pay later nih, jangan sampai pay later. Kalau memang kita baru bisa memberikan self reward kepada diri sendiri, misalnya nih naiki dangdutnya ya sudah beli itu aja, nggak usah beli naiki Dior, nah seperti itu. Kira-kira ada. Kalau self rewardnya baru bisanya iPhone 15, ya jangan iPhone 15 titanium. Seperti itu kan. Satu lagi Mas, ini fenomena yang juga banyak dialami ya tadi milenial dan zilenial, yang memang apalagi pasca tadi salah satunya digital marketing, selebgram, influencer dan segala macam, banyak anak-anak muda itu saat ini yang punya penghasilannya juga langsung tinggi. Nah, lalu muncul lagi nih salah satu achievement tambahan atau cita-cita mulianya yaitu pensiun dini. Bahkan yang saya temukan temen ya ada yang mengatakan pokoknya saya 30 tahun udah mau financial freedom. Nah, mungkin Mas bisa ngasih sedikit ini. Ini kalau masalah pensiun dini dan financial freedom, kalau pengertian saya ya, financial freedom itu kan ketika penghasilan kita itu sudah melebihi kebutuhan kita ya, bukan kemauan ya, tapi kebutuhan ya. Jadi misalnya ini, kebutuhan saya bulanan misalnya 10 juta, kemudian tanpa saya harus bekerja, saya punya penghasilan mungkin di sebulan ini 20 juta. Berarti kan penghasilan saya bulanan, ya saya tadi bilang saya nggak harus kerja kan. Kalau pensiun dini kan berarti si zilenial atau si milenial ini kan harus mempersiapkan bagaimana caranya supaya nanti ke depan saya punya passive income. Maka seperti ini. Nah, jenis-jenis passive income ini kan banyak ya sebenarnya, entah itu dari investasi, entah itu dari usaha yang tidak harus kita urus langsung, kan seperti itu ya, atau dari jenis-jenis yang lain. Misalnya kayak gini, karena teman-teman zilenial dan milenial yang jadi content creator ya, atau jadi digital marketing atau yang bergelut di dunia digital saat ini kan penghasilannya pasti banyak ya, bahkan yang saya dengar itu kan ya bahkan sampai miliaran sebulan kan. Nah berarti kan dari sisi penghasilan ini bisa kita investasikan ke tempat yang lain. Ingat, misalnya kayak gini, misalnya dia dapat 1 M, nah 1 M ini katakanlah kebutuhan hidup dia berapa sih? Berarti kan nggak habis dapat 1 M ini. Misalnya itu yang katakanlah yang dia udah lah, hidup dia 100 juta, dan untuk operasional 100 juta, masih ada 800 juta. Nah untuk mengarah ke financial freedom yang di umur 30 tahun dia ingin financial freedom sampai segini, berarti kan dia juga harus hitung pada saat saya umur 30 sampai saya meninggal misalnya ya gitu, berapa pos yang dibutuhin, dia rencana nikah kapan, dia anaknya berapa, anaknya mau sekolah yang di mana, kan itu harus hitung, ya kan? Kemudian
tempat tinggal udah ada atau belum, kendaraan udah ada atau belum, biaya bulanannya berapa, itu kan harus dihitung. Ketika itu sudah dihitung kan dia bisa memperkirakan berapa sih yang harus saya investasikan supaya saya bisa mendapatkan penghasilan bulanan yang 20 juta tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kan ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, gimana caranya? Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman sekarang itu seperti itu. Jadi nggak serta-merta saya cari uang sebanyak-banyaknya umur 30 pensiun. Ternyata di umur 30 dia nggak bisa ngelola. Baru setahun pensiun, uangnya udah habis. Ya kan? Nah, itu yang jadi PR itu sebenarnya. Makanya teman-teman juga harus belajar tentang usaha lain ya, supaya bisa dapat passive income yang enak itu seperti gimana. Contohnya misalnya ya konvensional, contohnya yang konvensional buka kos-kosan dengan berapa pintu, punya penghasilan bersih, bisa 20 juta per bulan. Atau kalau yang agak advance lagi, diinvestasikan ke saham, di mana saham itu nanti ada yang namanya dividen. Lah, hidup dari dividen boleh, nggak apa-apa. Kan teman-teman dari portofolionya perusahaan ini kan bisa lihat kan dari track recordnya dia ngasih dividen berapa kali setahun sekali atau 2 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Dan itu kan bisa dilihat berapa sih dividen. Misalnya saya butuh dividen 20 juta minimal per bulan, nah investasi sahamnya berapa, itu kan bisa dihitung. Nah, hal-hal seperti itu yang harus teman-teman pelajari ya, untuk bisa mendapatkan passive income sehingga nanti di umur 30 bisa financial freedom. Nah itu buat tadi zilenial sama milenial banyak, nggak semudah itu. Kalau mau tahu lebih lanjut kan nanti bisa lah dibantunya Mas ya, dengan konsultasi ke tempat konsultan. Mungkin Mas bisa ngasih sedikit penjelasan tentang bagaimana sih menata keuangan yang baik secara personal ataupun untuk bisnis. Sebenarnya nanti kalau masalah pengelolaan keuangan itu sebenarnya kalau di sisi perorangan dulu ya mungkin ya, kalau dari sisi bisnis kan tergantung size bisnisnya, tergantung profil bisnisnya, tergantung juga geografisnya, tergantung juga politiknya. Jadi kalau dari sisi bisnis sebenarnya agak itulah ya, lebih ribet ya, kompleks ya ngomong dari sisi bisnis lumayan kompleks. Tapi mungkin kalau dari sisi personal itu sebenarnya pengelolaannya tidak serumit ya dibayangkan orang sebenarnya nih. Kalau dari sisi mungkin teman-teman yang masih single mungkin agak lebih gampang daripada teman-teman yang sudah memasuki dunia keluarga ya, udah punya istri, udah punya anak seperti itu. Nah, kalau dari sisi personal sendiri sebenarnya yang harus diperhatikan itu sebenarnya adalah pengeluarannya. Karena kalau kita mau gampangnya itu kan pengeluaran ada tiga kategori ya, yang primer, yang sekunder, dan lifestyle. Nah, biasanya yang menghabiskan uang itu bukan di 1-2 tapi yang di 3 ini, di lifestyle-nya ini. Nah, yang menghabiskan uang biasanya di lifestyle ini. Jadi ketika kita masuk di dunia perencanaan keuangan pribadi itu biasanya saya membedakan pengeluaran itu di 3 tempat ini, primer, sekunder, dan juga lifestyle. Primernya apa sih? Misalnya deh, listrik, air, rumah, seperti itu kan primer. Ketiga, sekunder apa? Ya kan? Kemudian yang lifestyle apa? Coffee shop, sepatu tadi, buat ganti iPhone. Nah, itu lifestyle aja kan. Nah, kadang-kadang yang 1-2 ini bisa dipenuhi dari penghasilan dia. Tapi yang 3 ini yang kadang-kadang bisa dipenuhi teman-teman nih. Kalau sudah dari lahir udah kaya ya kan nggak ada masalah nih yang 3 dipenuhi. Tapi kalau memang harus menata keuangannya dengan baik, maksudnya antara penghasilan dan pengeluaran ini udah mepet kan, menata keuangannya kan harus berbaik kan, supaya nggak jeglong pay letter tadi kan. Namanya yang harus diperhatikan biasanya lifestyle ini. Nah,
katakanlah kita ngopi sehari sekali, ya ngopi sehari sekali di coffee shop, katakanlah kopi dan snack 50.000 sehari, kalau 30 hari berapa? 1,5. 1,5 kan, misalnya yang gajinya UMR itu enggak itu. Sisa dikit buat bensin mas. Ada 1,5 kalau di UMR di Solo 2.200.000-an ya, ini sudah 200, berarti kan tinggal 700.000 lah untuk bensin, listrik, baik untuk makan dari mana, seperti itu namanya ya. Apa namanya, lifestyle ini harus diukur, benar-benar diukur. Nah biasanya kalau dari literasi personal untuk financial planner ya itu dari 3 inilah. Biasanya yang saya pangkas itu yang 3 ini di lifestyle ini. Kalau rata-rata di lifestyle ini untuk teman-teman yang saat ini ya, entah itu milenial atau senior itu, permasalahannya ini yang nomor 3 ini. Ketika nomor 3 ini sudah mulai dikurangin, 1 dan 2 terpenuhi, dan rata-rata mereka masih bisa saving. Rata-rata mereka bisa saving. Nah savingnya ini itu apa? Sebenarnya kan untuk cadangan. Karena kalau kita mau ngomongin entah itu personal maupun entah itu bisnis, cadangan ini perlu. Dan ini sebenarnya sesuatu yang wajib ya. Kalau bisnis pasti bisnis naik turun. Ada saatnya bisnisnya naik, ada saatnya bisnisnya turun. Nah, ketika kita mau memiliki cadangan yang baik, pada saat turun cadangan ini bisa kita gunakan untuk istilahnya nambahin cash flow-nya yang kadang-kadang pada saat turun kan pasti ada tambahan dari cadangan ini. Nah, begitu pun dengan pribadi kan. Ya mungkin ada yang jagani ya, salah jawanya jagani kalau ya mungkin ada yang di rumah kan, kayak kemarin kan COVID itu sempat ya, beberapa teman-teman itu kan di rumah kan gajinya cuma terima 50%, padahal dia benar-benar ngarepin hidup itu dari gaji itu kan. Nah pada saat nggak punya cadangan terus gimana? Nah repot juga kan. Nah itulah pentingnya adanya perencanaan keuangan yang baik dari sisi pribadi maupun dari sisi bisnis. Kayak seperti itu. Jadi cadangan tabungan itu penting ya mas ya? Ya. Yang bahaya itu cadangan tagihan. Lebih besar tagihan daripada masukan. Ya itu aja mas, mungkin mas. Makasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke segmen ini, Sosok di Balik. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan? Bagi teman-teman yang mau gabung GCI, khususnya GCI Solo ya, kami selaku NPOD atau Local Board of Director sangat membuka kanal, sangat terbuka lebar, dan opportunity bagi teman-teman yang mau gabung di GCI itu sebenarnya sangat-sangat luas, dan benefitnya juga banyak ya, terutama bagi saya tadi yang di bidang jasa itu ya nambah relasi, nambah teman, nambah pengetahuan dari teman-teman yang lain, dan secara nggak langsung ya bisa expand bisnis saya juga. Nah bagi teman-teman yang mau gabung GCI langsung gabung saya nanti apa ini siapa tuh mas ya, aku saya sama Kompodus nanti ada di link ngomongnya, jadi di bawah ini nanti ya mau gabung bisa lihat link ada di bawah ini. Deskripsi ada linknya. Terima kasih mas. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe GCI Solo, dan kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, Sosok di Balik, dengan sosok-sosok yang juga menginspirasi.